lagi di lantai atas ya. Nggak terasa udah tiap hari Senin dan Kamis nih kita menemani kalian. Nggak terasa juga kita udah masuk di minggu ketiga ya. Oke, kita ini di depan dengan siapa? Saya Andika Betrix. Andika dulu boleh, Andika. Andika ini kan ada di edisi kita sebelumnya ya, video kita sebelumnya. Selamat datang lagi. Di sini membawa siapa, anaknya atau adik saya? Adik saya sebelah saya. Siapa Dik namanya Dik? Lemesin Dora. Nisa Sabian. Feodora. Feodora nama lengkap nih? Enggak, nama panggilan. Panggilan? Nama panggung aja. Duh, tapi nama aslinya bukan Feodora? Bukan. Oke. Itu udah berapa lama pakai nama Feodora berarti? Berapa lama ya? Lupa. Dari tahun 2017-an kalau nggak salah. 2017. Berarti awal masuk di DJ tahun? Di 2016. Awal belajarnya? Ya, di 2016. Itu. Awalnya belajarnya sama siapa berarti? Di DSX. Oh, di DSX. Ya. Berarti sama kayak Andika ya? Iya, sama. Oke, ini ada pertanyaan untuk gini. Di sesi ini kan sesi kita musim baru ya, adalah saling menanyakan satu sama lain dan akhirnya dijawab oleh satu sama lain juga. Ini namanya kepo, tanya kepo. Coba dari Andika dong, boleh nanyain untuk Dora dan juga saya pastinya. Nanyain gitu tuh? Iya, nanyain terserah. Satu pertanyaan, nanti juga pertanyaannya sama untuk Dora juga dan juga buat saya juga. Penasaran kan nama aslinya Dora siapa? Iya. Penasaran kan? Tapi masih inget kan? Masih inget kan? Masih. Oke. Namanya asli Dora, asli. Feodora siapa? Kurniawati. Iya, Ida Kurniawati. Ida, ada idanya. Ya. Oke, ini arti dari Ida Kurniawati ini apa nih? Kan pasti ada artinya. Kebetulan bapak itu kan Banyuwangi. Oke. Jadi asing ya. Oke. Terus ibu di Jawa. Oke. Asli Jawa. Jadi yang beri nama itu bapak. Jadi kayak memang apa ya? Orang sana kan kebanyakan nama Ida gitu kan. Oh, baru tahu ini. Aku baru tahu kalau di Banyuwangi itu namanya Ida kebanyakan. Kayak orang Bali-Bali gitu kan biasanya kan ada Ida gitu kan. Orang Osing gitu loh. Oke. Nah, baru tahu memang yang beri nama itu bapak. Nah, soal Ida Kurniawati berarti artinya nggak tahu juga. Namanya kenapa bisa jadi Feodora? Nah, dulu nggak minta nama itu. Terus yang ngasih nama? Mintanya nama ini Dara. Dara karena ada kan Kurniawati, nggak ada darahnya gitu loh. Bagus aja gitu. Oh, terus bagus. Kayak nggak cocok aja sama nama DJ katanya gitu. Kalau Ida itu tadi ataupun Dara, Kur. Dara. Oh. Tapi pikir Ida Kurniawati kan panggilannya Kur, bukan ya? Wati. Wati. Oke, darahnya itu DJ Dara kurang cocok. Katanya sih begitu. Katanya begitu. Terus akhirnya jadi Feodora dari? Iya, dari nama panggilan aja Dora gitu. Jadi Feodora. Enggak, Doranya dari gitu. Apa? Dari suka poni Dora atau karena kecil mungil? Enggak tahu. Jadi kayak dulu pas waktu SD tuh ada kayak panggilan gitu loh. Oke. Jadi nggak mau kan dipanggil kayak Dora gitu. Terus tapi kebanyakan panggilnya itu. Jadi kayak orang-orang udah keenakan manggil itu. Padahal namaku bukan itu gitu. Oke, tapi kebiasaan dari teman-teman manggilnya Dora. Veo-nya? Gak tahu apa Veo itu ya. Kan DJ Feodora kan? Iya. Veo-nya tapi nggak tahu. Nggak tahu. Terus asal aja langsung Veo. Ini baru ini loh aku. Iya. Karena ada nama kayak Andika Betrix ya. Ini ada di video kita yang lain ya waktu di DSX ya. Itu kan ada ceritanya, ada filosofinya gitu loh. Latar belakang akhirnya kenapa bisa bikin nama itu. Kalau Veo kok nggak tahu apa dari tahu ya. Mantan atau gimana, enggak ya? Nggak tahu Veo itu apa ya. Terus tiba-tiba kayak Feodora gitu. Oh, tiba-tiba kepikiran. Iya, terus kan ini udah tiba-tiba aja dikasih job gitu. Jadi apa sih namanya tuh? Dibikinin tuh flyer atau logo ya? Ya, logo. Oke, betul, logo. Feodora. Nah, kebetulan kalau Dora doang lucu ya. Nanti harus pakai baju pink, terus nanyain peta ya, Bang. Di mana? Iya, di mana peta gitu kan. Peta, betul. Oke, kemudian berbalik dong. Tadi berarti pertanyaan nama asli, oh berarti tidak berlaku untuk aku ya, karena namaku tetap sama, Richard. Untuk Dora sendiri mau tanya ke kita apa? Apa ya?
Tanya Gak ada aja. PA-nya di sini, Dol. Gak ada, Dor. Taruh sini lo sudah. Ini bahaya magnetik Ya ya. gimana ya? Mau tanya aja gimana Gimana? cara kayak orang-orang seperti kita pekerja malam untuk tetap survive. gitu loh. Oke, ini pertanyaan Di bagus. dalam pandemi. Gokil. Ini Tahun 2020 sampai 2021 itu gimana? gokil. Dari Andika dulu pasti. Gimana cara survive? Harus kreatif sih. Kreatif. Harus kreatif. Dalam bidang apapun, gak harus DJ. Mm-mm. Bisa ngulik-ngulik live, bisa jadi desainer, desain grafis. Itu sekaligus VJ, multi talent kayaknya. Bener, betul. Jadi memang harus kreatif ya. Kreatif. Kalau aku sih yang penting adalah bisa fleksibel ataupun bisa memang tahu ada dunia baru. Kita kan challenge-nya kan di COVID ya pastinya. Jadi kita terus harus mau tetap belajar. Walaupun tetap di DJ nih, kita ngomongin satu profesi aja, DJ. Ya kita harus terus belajar kan. Ada musik baru, bener. ada genre baru, ada mungkin Bener. alat baru dan lain sebagainya ya kan. Bener. Ini kenapa HP-nya sih? Kenapa HP-nya? Oh ngelihat Mas. Iya, iya. Cakep udah ya. Oh enggak apa-apa ya. Enggak. Oke, sekarang dari aku nih. Iya. Nah, coba dong disebutin mungkin sama mereka dijelaskin apa 3 kelemahan nih dari kalian. 3 kelemahan pribadi kalian sendiri-sendiri masing-masing. Dola dulu. Dora dulu silakan. 3 kelemahanmu apa? Kelemahanku Lemah kalau diapain? tidak punya kelebihan. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. Berdosa banget. Itu nomor 1, tidak ada kelebihan Iya. sih bener Tador. Satu apa ya kelemahan ya? Kelemahan apa? Apa ya? Ini kalau nggak ada- karena Ya, karena nggak ada kisi-kisi itu tadi ya. Ini ya menakutkan kayak interview kerja. Kelemahan dan kelebihan. Biasanya aku tuh tulisnya Apa? Nggak apa-apa. Kita biar tahu gitu loh. Ini mungkin kan teman-teman juga banyak yang mau ngelamar ini kerja. agak pemalu. Oh, pemalu. Oke. Jadi kelemahannya adalah pemalu. Ya, Oke. terus sulit adaptasi gitu loh. Oke. Kan kayak baru ini kayak sulit adaptasi aja gitu. Jadi karena ada apa yang baru, jadi adaptasinya masih nunggu waktu gitu ya, nggak bisa cepet. Iya, betul. Oke, betul. Yang ketiga. Ayo apa? Ini Semangat. aku tuh punya kelemahan lupa password. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku tuh bikin akun Akun. misalkan ya kayak Facebook gitu. Lupa passwordnya apa gitu. Oke, nah Terus kayak email aku bikin kayak gitu. Aku lupa passwordnya apa. berarti Nah, itu- setiap kali kamu bikin akun, passwordnya ganti-ganti. Iya, itu adalah kelemahanku yang paling nggak bisa aku tangani. Jadi kelemahanku yang paling parah. Nah, yang dilakukan untuk menangani 3 kelemahan itu dari masing-masing deh. Yang pertama tadi ada bilang kan pemalu. Nah, cara kamu untuk upgrade kelemahan ini karena kamu malu, akhirnya kamu harus ngapain? Sumpah kayak esai. Iya, malu ngapain misalnya? Biasanya apa malu ku ngapain? Kalau di orang banyak atau ini kan orangnya dikit cuma bertiga di sini. Yang lainnya nggak kelihatan in frame ya. Apa ya? Ya malu aja gitu loh. Oh, oke. Pemalu. Cara mengatasinya maksudnya. Cara mengatasinya. Cara mengatasinya pertama kita harus Semangat. apa ya? Kayak berusaha tenang. Oke, nah ini pinter. Jadi dia kan tahu. Tadi mikir takut salah. Tenang dulu. Ya, Oke. tenang, kalem, kuasai. Oke, betul. Padahal saya tetap bingung. Kuasai apa aja tuh? Oke. Ya, Terus kayak kuasai suasana. iya, suasananya itu yang baru. kondisinya, kayak Terus gitu. kemudian kan tadi ada sulit adaptasi nih. Nah, ngapain nih? Biasanya yang kamu lakukan untuk adaptasi pertama kamu harus ngapain? Teriak dulu. Enggak, Apa, ya loncat? tetap aja Tetap ya, tenang. kayak tenang dulu gitu. Oke, tetap tenang ya. Jadi adalah tips dari Dora, tetap tenang. Kemudian yang ketiga, nah ini lupa password berarti kan harus kamu nyatet dong. Harusnya. betul. Betul ya, kamu catat di HP. Di HP. Terus HP lupa taruh di Terus aku mana gitu catat ya. juga di apa?
kertas-kertas itu. Aku tempel-tempel di balik lemari gitu. Astaga. Iya. Terus Sampai segitunya tuh merupakan masalah terbesar dalam hidup aku. kemudian kalau Andika gimana nih? Terkadang Fyodora kalau update ya, Ya, bilangnya kan tadi lupa password. Terkadang Oke. dia lupa diri. Aku siapa? Aku di mana? Agak amnesia. Lupa ya. Kalau dari Andika gimana nih? 3 kelemahan yang menurutmu itu kamu banget gitu. Pertama itu jam. Jam. Maksudnya janjiannya jam berapa itu Oh. masih aku perbaiki. Oke. Itu terus. Jadi misalnya janjian jam 9 ya, jam 9 tuh OTW tuh. Bukan jam 9 sampai. Terkadang jam 9 OTW kamar mandi dulu mandi. Oke, mungkin di jam karet berarti jam karet aku Kemudian yang biasanya. kedua. Yang kedua itu terkadang aku sulit menerima kayak challenge. Oke. Jadi akhirnya kayak ada challenge. Contohnya lah kayak live gitu ya. Awalnya aku gimana ini? Harus tanya siapa? Gitu. Oh, I see. Itu akhirnya ya, cara ngatasinya ya itu tadi. Belajar. Kalau untuk yang ketiga, Bucin. selalu ya. Selalu kalau ada pasangan ngebucin. Ini buat teman-teman juga yang mau gabung ikut talk show sama kita, caranya gampang banget, tinggal tanya ya. Tinggal tanya di kolom komen, kalian tanya aja. Untuk next istilahnya kita nggak ngomongin 5 tahun lah, 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi Dora pengen ngapain nih? Balik ke Dora. Ya tentunya tetap di dunia DJ kalau memang masih masih tetap kayak kreatif berkembang. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk progresnya ya memang belum ada progres. Oke, karena masih juga musimnya ya kan, Iya, belum jadi ada kayak venue juga. Sementara ini kayak stuck di sini aja gitu. Iya betul. Gitu. Kalau dari Belum berani ambil resiko. atau apa yang lain? Kalau dari Momongan nggak Andika, mau dah. Momongan nggak mau. momongan. Mm-mm. Oh momongan, Kan dia oh udah nikah. baby, Iya, belum kan belum. masih dia bahas di fokus Iya, DJ-nya. masih sih. dedek masih an. Masih. Iya. Oke, kalau dari Andika gimana? 3 tahun ke depan setidaknya aku punya lagu. Ini sudah ada 2 lagu sih. Udah ada 2. Oke, Ya. mantap. Pokoknya Oh, maksudnya dalam 3 tahun ke depan tuh aku pengen rilis lagu gitu, ya musik sendiri, musik judul sendiri. lagu sendiri yang bisa orang-orang biar tahu gitu loh. Hits ini lagunya Andika gitu. Oke, I see. Itu sih misiku. Sama membangun labelku sendiri biar Oh iya betul. Cool. Biar tetap eksis ya. biar tetap eksis. Kemudian tadi kita udah ngomongin kelebihan nih. Saya pengen tahu juga masing-masing. Gak usah 3 deh. Satu kelebihan maksimal nih yang kalian punya apa? Dora, gimana Dora? Dora lagi. Iya, ladies first dong. Ya kelebihanku apa ya? Kelebihanku Kelebihanku adalah kekuranganku. aku pun nggak tahu kelebihanku apa. Sih bener Bodor. Iya. Jadi aku selalu tanya ke teman-temanku. Aku tuh gimana sih gitu. Jadi kan orang-orang yang bisa tahu aku nggak tahu kelebihanku apa gitu. Itu karena kamu rendah hati atau karena memang nggak ngerti? Nggak tahu aku kelebihanku apa. Soalnya pasti tanya-tanya ke teman-teman dulu. Aku tuh gimana Nah, sih kata orangnya anak-anak gimana? Gitu. Katanya tuh lucu, sabar kayak gitu. Tapi kebanyakan 90% tuh ada yang bilang kamu tuh on gitu. Maksudnya kayak lemot gitu loh, lemot. Itu bukan kelebihan. Mana ada kelebihan Nah, lemot. itu. Wih. Nah makanya tuh aku nggak bisa mendeskripsikan Iya betul. diriku sendiri. Jadi mungkin lebih kalau menurutku dia rendah hati ya. Jadi kelebihan boleh tanya teman-teman aja Iya, gitu ya, nggak mau betul. sombong. Nanti tulis aja di komen. Buat yang mau tanya-tanya. Kalau dari Andika gimana? Kelebihanku ini Mas, apa? Ngulik apapun Oh, oke. yang belum pernah tak coba. Berarti rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Tingkat ketipuanku tinggi. Oke, Untuk betul, masalah dunia entertain sama kreatif loh ya. Oke. Jadi apapun itu ya, dari segi apapun nih pengen tahu lah Iya, ya, pengen pengen tahu. belajar kayak gitu ya. Ya bagus ya, ada rasa ingin tahu yang tinggi kayak gitu. Apalagi sama cewek pengen tahu lagi. Pengen tahu apanya? Sifatnya ya. Ditonton nggak sama dia? Kayaknya enggak. Kita lihat ya, ada pertanyaan lebih nggak nih? Oke, kita sapa dulu teman-teman. Thank you yang udah gabung.
sekali lagi untuk teman-teman bisa langsung aja gabung sama kita di sini di Talkshow dengan caranya gampang banget. Kalian tinggal tanya aja apapun yang mau kalian tanyain atau kalian kepoin dari kita. Kemudian dari Dora nih, aku juga pengen tahu soal pengalaman nih. Akhirnya kan kamu udah datang ya ke lantai atas. Terima kasih sekali lagi. Apa nih? Harus diculik dulu. Harus diculik dulu. Jadi nyuliknya gimana sih emang dari awal? Nyuliknya awal, Dol, mau live nggak di lantai atas gitu? Oh iya mau gitu. Cuma pengen main juga kali ya. Juga. Cuman nggak tak kasih tahu kalau ada podcastnya. Nah iya, dia kemana aja loh. Padahal di lantai atas tuh adalah satu-satunya streaming yang ada podcastnya, ada talk show-nya. Kembali lagi kalau namanya dia, aku di mana, aku siapa. Tapi rumah masih inget Dor ya di mana ya? Masih inget ya. Ini agak bukan aneh ya, tapi ini nyata guys ya. Jadi oke, tadi ada request dari Dora soal cerita hantu. Oh enggak, apa-apa. Tadi canda aja. Oh bercanda. Tapi nggak apa-apa nih. Kita ngomongin cerita hantu. Pernah ada pengalaman nggak apapun itu soal horor? Nggak ada. Nggak ada. Ya pengen diceritain. Segena bodor. Katanya kamu minta cerita hantu, tapi kamu nggak ada. Aku pikir tuh kalian punya. Aku pengen diceritain gitu. Oh, pengen diceritain. Astaga. Oh iya, gitu. Kayak gitu aja. Jadi Oke, coba. Yang cerita sama. Tuh kan, iki kan kandani wis mulai toh. Aku lah wis ngomong. Aku lah wis ngomong. Di sini tuh di sini tuh agak sensitif. Makanya dari awal kalau udah kamu pengen cerita hantu, di sini tuh mesti kadang kayak gitu. Tuh kan. Oke, ini harus dikasih jargon nih. Tambah berede malah. Tambah ke sini nanti. Kalau Andika ada nggak cerita hantu gitu atau pengalaman pribadi atau siapa teman-teman yang terdekat gitu? Ada nggak? Aku ketindian sih. Wah, enak bro. Gak enak, setan masalahnya. Loh, kan dia di atas tuh, enak loh. Gak bisa nafas. Gak bisa nafas. Oh, berarti cewek gendut. Jadi waktu itu tidur, biasa kan aku kalau tidur lampu tak matikan kan. Wih, gara-gara itu akhirnya tidur nggak tak matiin lampunya. Enggak kamu tidur. Karena dulu tuh pernah waktu tidur, terus tiba-tiba ketindian kan. Terus aku baca-baca surat apapun yang tak hafal. Iya betul. Terus kakiku ini melayang satu. Serius. Iya. Serius ini melayang satu gini. Terus aku nyoba nendang pakai kaki kiri. Itu kasurku kayak geter gini. Wih. Udah wis dari situ aku udah pasrah sih. Udah pasrah enggak? Terus akhirnya kakiku yang dua-dua kayak keangkat gini loh. Bayangin aja posisi tidur, dan itu aku tahu. Aku bisa ngelihat itu loh. Maksudnya posisi kakiku ke atas semua. Posisi kaki, iya betul. Itu sih. Terus akhirnya habis itu udah aku lari ke bawah. Wih. Tapi akhirnya sampai nggak ada apa-apa ya, cuma kayak sekedar kayak mimpi atau memang itu udah sampai kebangun terus akhirnya sampai kebangun. Istilahnya ketindian kan, kita tahu kita ketindian terus kita nggak bisa gerak gitu, terus mata ini masih bisa ngelihat gitu loh. Kaki itu udah posisi kayak gitu. Terus yang kedua itu orang tua sama adik-adik kan keluar pergi gitu kan. Terus aku di rumah gitu. Terus aku kebelet kencing lah. Nah biasanya kan orang tua aku yang cewek mamaku kan biasanya pakai sandal kan kalau di rumah. Waktu kencing tiba-tiba ada suara sandal napak plak. Aku buka kamar mandi. Loh kok is mulai gitu. Atau udah pulang. Ternyata nggak ada sama-sama. Gila. Tuh kan. Udah isi tuh. Terus dari Dora gimana? Kalau misalnya dari pengalaman sendiri horor nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pernah takut juga ya? Apa nggak nyambung kalau itu setan gitu? Nggak tahu. Dia tanya kamu siapa? Gitu Pak. Apa? Ada nggak? Ujian nyuntuan kayak itu Pak. Bukan sidang skripsi atau apa ini dalam masa dimikir. Jawab aja semuanya, gak ada yang benar salah di sini. Nggak pernah lihat setan juga dan nggak mau lihat gitu. Nah kan ada kayak film-film horor itu kan kayak referensi toh. Itu akhirnya setan ini kayak gini. Nggak mau lihat juga. Berarti takut film horor? Iya, takut. Takutnya karena apa? Makanya aku nggak minta tadi, aku kira
kan setahu aku pernahnya tuh cuma lihat-lihat podcast yang kayak hantu-hantu gitu-gitu. Oh, cuma iya, jadi aku tadi tanya kayak bercandain aja gitu. Podcastnya tentang apa? Kayak gitu. Enggak, aja. itu kan justru aku pikir request kamu, wah kamu punya cerita menarik nih tentang hantu. Oh ternyata nggak ada. Ada pertanyaan ini mungkin kita sambil cek ya. Oke. Gimana ini? Ini ada dari Fikri menyapa. Halo guys. Kalian bisa tanya-tanya ya langsung di kita nih. Kemudian ada nih. Mendadak jadi orang Indomie nih, Bon. Oh, bukan. Oke. Ada dari Asyar, Mas Richard, Dora pernah kena santet nggak? Coba. Pernah nggak? Dora pernah kena santet nggak? Nggak tahu ya. Aku nggak terlalu percaya kayak gitu-gitu sih. Santet nggak percaya? Nggak. Ya percaya adanya kayak magic itu percaya. Cuman aku nggak percaya adanya kayak mistis kayak gitu loh. Berarti nggak pernah dong, nggak pernah kena santet? Insya Allah nggak. Oh, insya Allah nggak. Karena santet juga ngukur sih, kalau dia itu mudengan itu bisa kena. Kalau nggak mudeng mental ya. Gitu ya. Berarti lebih baik gak mudeng. Biar nggak apa ya? Nggak kena. Biar gitu. Kebal. Betul. Balik lagi ke orang. Oke. Lemot aja. Temenan. Kalau dulu ujian waktu kelas 2 atau kelas 3 gitu pernah nyuntuin anak nggak? Jadi ada temen tanya ke kamu, terus kamu pernah, tapi aku nggak tahu jawabanku. Astagfirullahaladzim. Aku bagi sama temanku itu, soalnya kan ya nggak apa-apa kita bagi-bagi gitu, bagi-bagi jawaban, nggak tahu nanti itu bener apa enggak. Iya. Yang penting kan aku baik gitu. Iya benar. Jadi misalnya ditanya, pertanyaan nomor 5 apa nih, terus aku sih nggak tahu ya jawabannya, aku juga nggak belajar mungkin atau apa. Langsung kamu kasih, padahal nggak tahu itu bener enggaknya. Iya, tapi udah aku jawab, tapi nggak tahu bener apa enggak. Oke. Lulus dong. Lulus, alhamdulillah. Berarti bener ya, bener-bener ngawur. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari tadi mana nih ya? Dari M ini. Terakhir enak-enak kapan guys? Oke. Ini dulu yang yang The udah Legend of mantap. The Legend of mantap gimana? Terakhir kapan? Ya sama yang dulu. Yang ini belum. Oh mungkin bulan puasa. Habis lebaran baru gas ya. Sikat. Kirain nunggu matahari terbenam baru. Jangan. Oh beda ya. Susah mandinya. Kalau dari Dora gimana? Terakhir kapan enak-enak? Setiap hari kayaknya. Enggak, kan bulan puasa gitu. Oh, Mas. Tadi malam. Kapan terakhir. Ya? Terakhir. Udah lama sih, lumayan lama lah. Loh, berapa tahun? Enggak lamanya, maksudnya lama. 1 hari 2 hari kan itu lama loh. Enggak, bulan puasa ini enggak sih. Bulan puasa ini enggak? Loh ini yang terakhir. Enak-enak tuh apa? Apa dulu nih enak-enak? Loh terakhir enak-enak kayak gitu, biasanya itu loh. Ini kan kita juga lagi. Iya apa sih? Ojo malas-malas tadi are. Iku loh Doris, terakhir enak-enak itu loh apa? Kapan? Ngen. Oh, ngen. Apa ya? Kapan ya? Lupa aku. Maksudnya lupa itu tidak sadar apa gimana sih? Aku lupa. Pokoknya bagi aku tiap hari tuh enak-enak. Oh, I see. Jadi tiap hari berarti tadi sebelum berangkat tadi. Enggak juga sih. Kan maksudnya enak-enak tuh kayak makan-makan enak-enak. Oh, bukan. Gitu, beda kalau makan-makan tuh artinya kalau di kita itu kenyang-kenyang. Kalau ini kan yang kita tanya enak-enak. Enggak tahu kapan lupa. Enggak tahu tutup ya. Iya nanti lo dilihat keluarga aku. Enggak, ini enak-enak yang dimaksud itu kan perasaan. Udah sah toh. Kamu udah sah ngapain bingung? Lah iya. Oh minggu depan. Oh minggu kemarin. Seminggu ya. Untuk ini sharing ya, kita sharing udah terakhir hubungan paling lama berapa lama kamu? 4 tahun. Yang kamu dapat dari hubungan lama ini enaknya apa? Nggak ada enaknya hubungan lama. Enaknya sih akhirnya tahu sifat aslinya kayak gimana sih. Oke, sifat asli dari pasangan kita itu kayak gimana ya. Kalau dari Dora paling lama terakhir hubungan? Ya ini yang suami ini.
Duh, ya pasti terakhir hubungan pasti sama suami. Maksudnya aku gak nyambung. Astagfirullah. Mantan. Jadi gini loh. Jadi kamu bukan ini ya, kamu komitmen nih sama ya pacar atau siapa itu sampai paling lama berapa lama gitu loh. Jadiannya atau hubungannya itu berapa lama? Lupa, Cok. Gatel hari ini. Aku Berapa lama? Wes kamu pacaran berapa lama sih? Aku kalau pacaran lama-lama kayak 3 tahun gitu. Nah, masih ingat kan 3 tahun. Ini 6 tahun. Sebelum nikah 6 tahun. Oh, dari SMA berarti. Lulus SMA. 2014 baru akhirnya nikah di 2020 ya? 2019. Loh, kan 2014 sampai 2014. 5 tahun padahal. Iya. Kak 6 pacaran tahun. tuh lama-lama aku orang itu nggak pernah bosen. Oh iya, gitu. karena dia mungkin sebel terus ya. Berarti paling lama dari 6 tahun itu paling mundur lagi paling 3 tahun ya, paling lama ya. Tahun, 2 tahun, 1 tahun gitu. Itu kuat mereka ya? Kuat mereka. Ya nggak tahu. Kalau aku jadi beban mungkin kayak apa ya? Maksudnya gini loh. Susah ngomong. Nah ya misalnya kayak gimana beban, misalnya kamu mau pengen makan apa, terus nggak tahu aku tuh kan kayak agak lemot gitu loh. Jadi yang sama aku tuh harus kayak sabar. Oh betul, sabar buat sebelin kamu terus. Nggak, tapi memang nggak ada ini nih peningkatan nih. Oke, kita ngomongin dulu tahun 2015 aku lemotnya begini, sekarang lemotnya parah apa gimana? Enggak ya. Enggak, ini sih kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Jadi sebenarnya paling enak nih podcast guys. Siapa kalau kurang tahu, nggak inget. Jangan nangis tadi. Tisu dah. Ini tisu ini sebenarnya bukan untuk kita lap apa-apa ya, ini buat tiba-tiba Dora ngiler atau nangis. Oke, yang mau disampaikan dong dari lantai atas apa? Kita nggak ngomongin pesan kesan. Nggak boleh, Dora dulu, ladies first. Nanti kalau Andika nanti sama aja ya, sama kayak Andika. Pesan dan kesannya. Ya enggak. Kita nggak ngomongin pesan kesan. Soalnya kan pesan kesannya kan udah. Komentar kamu tentang lantai atas apa? Komentar aku tuh apa ya? Apa? Ya aku seneng aja gitu loh, karena adanya live streaming ini, jadi kita tuh kayak lebih bisa, maksudnya kreatif. Terus kita nggak kayak apa sih? Kita tetap bisa kayak main terus gitu loh, meskipun kita pandemi kayak gini kan banyak yang nggak buka ya. Jadi kita kayak dikasih kesempatan gitu loh, kayak buat tetap berkarya. Oke. Terus untuk sesi talkshow-nya di lantai atas ini menurutmu kayak gimana? Ngelek gitu. Ngeri-ngerong. Ngeri-ngerong kenapa? Kayak apa ya? Aku kan baru pertama gitu loh, jadi kayak diwawancara kayak gini? Iya, baru aku tuh nggak bisa diliatin sama kamera gitu. Jadi kayak loh, yang ada Dor, kalau diliatin sama orang banyak itu baru kayak gitu. Ini kan cuma benda mati yang nyetrong kita. Gak enak. Iya, justru itu kan, dokumentasi kan adalah hal yang paling, maksudnya nggak bisa dihapus gitu loh. Kayak selalu dikenang orang gitu, dilihat betul. Jadi kayak kita tuh kayak bikin suatu memori gitu loh. Jadi, tapi memori indah sekali sih. Betul. Lucu, unik gitu loh. Kalau dari Andika gimana nih komentarnya dari lantai atas? Seru, orang-orangnya seru. Apalagi gestarnya sekarang ya. Oh ini apalagi sebelah aku ini seru banget ya Allah. Mas Richard pusing gak? Mau tanya apa? Sebenarnya banyak yang mau tak tanyain, cuma pertanyaannya jawabannya begitu-gitu aja. Harus dikertak dulu mas. Nggak tahu. Kayak kita hipnotis. Nanti ya sebentar lagi akan ada ahli ya, tim ahli kita untuk dia bisa memacu kemampuan dari dalam diri itu supaya bisa lebih kita ada. Nanti kita akan panggil. Jadi dia ini spesialis untuk peningkatan kemampuan. Mate kau nak kondol.
Jadi memang tesnya adalah dia sudah melakukan ini kita ada juga kamera tersembunyi toh untuk ngukur dari sikapnya, cara menjawab ya kan. Itu nanti ada kayak menyan-menyan gitu yang harus di Enggak. Jadi kunti. Enggak ada, kita normal aja sih, enggak ada mistis-mistis gitu, enggak ada. Cuma mungkin biasa ada kayak hipnotis gitu toh. Aman. Dari Darko datang itu mudah-mudahan ya. Ini mudah-mudahan bisa dilihat sama Denny Darko nanti ya. Amin. Kalau dari Andika ya itu cuma gimana seru, nih? Seru, keluarganya seru. Terus kita kan bisa kreatif lagi dalam hal DJ lah kita. Iya. Ngulik-ngulik lagu bisa dimainin, bisa main. Sambil kita lihat lagi ada pertanyaan tambahan nggak dari teman-teman? Dari Mohan. Ini pernah nggak lupa wajahnya tapi ingat rasanya? Mantan ataupun temen yang lain-lain ada nggak? Boleh dari Andika dulu deh ya, kalau bahas masalah ini pasti. Pernah pasti ya, ya sering ya ingat rasanya tapi lupa orangnya ya. Kalau dari Dora gimana? Lupa orangnya ya habis main di klub. Oh lupa orangnya. Lupa mungkin karena gelap ya. Kalau dari di mana ini? Dari Dora gimana? Apa ya? Nanti waktu time loadingnya nih akan kita percepat ya. Itu apa? Nggak boleh, pokoknya lupa. Nggak, Lupa nah aja. ya, ini kan kita ngomongin masalah lupa wajah. Terus habis itu ingat rasa. Itu pernah nggak di momen kayak gitu? Oh aku ini inget nih rasanya, cuma aku lupa sama siapa apa yang mana gitu. Iya. Oh pernah. Itu waktu lupa. itu. Kalau aku sih pasti lupa semuanya. Ya yang lupanya? Itu nggak terlalu inget juga. Karena apa ini? Orangnya, wajahnya gitu. Kalau udah kayak lama nggak ketemu gitu. Duh. Tapi kalau rasanya aku hampir lupa juga. Duh. Bagus ini. Ini pertanyaan bagus jawabannya ini. Jadi waktu itu lupa wajahnya bener kan? Kita waktu itu kan pengen lupa wajahnya. Malah lupa juga rasanya. Berarti artinya kayak ada amnesia atau dulu pernah nggak sih kayak kecil kamu tuh kecelakaan gitu pernah nggak? Enggak coba aku pengen tahu. Enggak waktu ini kayak kita kulik ini. Enggak pernah. Enggak pernah kecelakaan. Itu lupa aja. Oh lupa aja ya. Bukan lupa sih, dilupain. Oh, kamu memang sengaja ngelupain sampai bener-bener lupa kenangannya ya. Udah hilang gitu. Oke. Bukan lupa aja, dilupain gitu. Kayak hilang semua, hilang. Kosong. Kosong. Aku ada pertanyaan buat Dola sama Sri. Ya, mungkin momen yang nggak kalian lupain saat perform itu apa? Momen, entah itu buruk atau seneng. Apa? Harus dua, yang terbaik sama yang terburuk. Apa? Lupa lagu? Enggak, momen yang paling aku suka ketika perform itu ketika aku bisa kayak kontrol crowd. Oke. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri kan, gitu loh. Kayak lihat orang kayak bisa have fun, joget gitu. Kita yang pimpin, apalagi kita bisa kayak mainin hatinya gitu dengan suatu cuman kita puterin lagu aja gitu loh. Kayak gitu aja sih, kayak seneng gitu. Tapi waktu itu crowd controlnya sama mic nggak, semi MC nggak atau gimana? Oh nggak terlalu bisa nge-MC juga sih. Masih lagi belajar dikit-dikit. Gitu. Berarti hanya crowd controlnya dari dari ini aja muterin lagunya. Ada yang request nggak waktu itu? Kalau request memang sering. Oh sering. Terus habis itu tinggal puterin itu aja ya. Senengnya, kalau nggak enaknya pernah nggak? Enaknya tuh kayak ada tamu yang resek gitu loh, kayak ngasih minuman terlalu kayak berlebihan atau kayak maksa buat full gitu kan jatuh kayak, gitu ya. Maksudnya ya kayak nggak mau sabar gitu loh. Terus kayak misalkan ada minta lagu yang kadang kita nggak sesuai sama harusnya. Jadi venue-nya di mana? Dia kayak gitu kan, kadang tamu ada yang kayak bener-bener gimana ya, kita tuh nggak bisa gitu loh. Tapi kita tuh nanganinya gimana gitu. Itu aja sih. Terus akhirnya kayak gimana kayak gitu? Kamu cuekin atau kamu langsung maaf Pak kita nggak bisa gitu? Kita tetap kayak terima aja tawaran dia, permintaan dia dengan cara ya gimana cara kita gitu. Nah gimana caranya? Kayak misalkan contohnya apa?
Oh itu, gini. Ini lucu nih guys. Bener, jadi kita dibuat jadi di loh, circle aku tuh pernah hipnotis. punya kenangan yang nggak bisa aku lupain. Oh benar. Sampai sekarang masih aku ingat. Oh benar. Jadi Loh, pas kok waktu- kenangan lagi nih? Enggak. Oh, Jadi enggak. kan buruknya Buruknya. ketika perform. Iya maksudnya, betul. menurut aku, Iya versi betul. aku. Oke nih, ini serius nih. Aku tuh dikasih minuman ya kan sama orang itu kebetulan ulang tahun gitu. Oh, oke. Terus habis itu, nah aku tuh mixing, Yang keberapa mixing dia? lagu nih. Ulang tahunnya Nggak keberapa? tahu orang nggak. Oh, nggak alah kenal tak pikir sih, ada katatnya, ada hurufnya, angkanya tahu. enggak ya. gitu kan. Kak aku ulang tahun, ini aku Oh. ini gitu kan kasih minuman. Nah aku tuh lagi mixing, soalnya lagunya udah terlalu ke belakang. Oke, gitu. udah mau habis. Udah mau habis. Terus habis itu aku bilang, iya oke bentar gitu kan. Nah ini tuh udah mau habis, tapi aku mixing waktu itu lagi transisi gitu loh. Jadi kayak agak Oh iya gitu. tahu. Terus habis itu orang itu nggak sabar, tiba-tiba orang itu lempar minuman. Wih, dilempar. Iya, lempar. Tapi untungnya pengennya orangnya tuh tamunya pengen kena aku, tapi nggak kena aku, malah kena Itu gelas alatnya. berarti? Iya, tapi gelasnya aja, bukan maksudnya minumannya aja, nggak sampai ke gelasnya gitu yang jadi dilempar. seret gitu. Tapi dia nggak Gila. sambil nggak lihat gitu kan. Nah kayak gitu. Aku tuh kadang kayak masih takut gitu loh sama kayak tamu-tamu yang kayak terlalu aktif nggak gitu mungkin ya. mereka tuh nggak jahat juga sih, mungkin terlalu terbawa sama alkohol atau Iya, apa gitu. putih mungkin Loh ya. Gitu. Terus habis itu alatnya mati karena waktu itu pakai si DJ 350, jadi kayak masuk ke fadernya tuh loh. Oh, ininya airnya. Saking banyaknya gitu. Terus habis itu alatnya mati. Nah, cuman itu aja sih yang Oke sih. jadi sampai sekarang masih aku kayak harus hati-hati ya gimana kalau sama ini gitu. Kalau sama yang istilahnya terlalu langsung gitu ya. Jadi mending kenapa nggak kamu kalau setiap perform itu Pak ada yang jagain dong Pak gitu. Kayak pawang apa gitu loh. Enggak ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah dijaga. Enggak pernah dijaga ya. Ya ampun, kasihan ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya lagi nih, kita ngomongin agak flashback ya. Kita waktu zaman kecil nih. Pernah nggak dimungsuin? Pernah nggak ada orang yang musuhin kamu waktu kecil? Nggak ada, semua temenan sama aku. Karena aku nggak ini. Ini karena apa? Kita maksudnya gini loh. Kita tuh bingung ya. Yang membuat yang mendasari kita sampai bisa lupa semuanya itu apa, atau bahkan nggak ngerti, nggak ingat itu kamu nggak pernah ya mengulik-ngulik apapun gitu, nggak pernah? Masa kecil mulu dong. Ya Allah. Ah ini gurunya ini Mas, seniornya. Kamu pernah nggak dimusuhi sama temenmu? Karena Bukan apa? temenmu, orang lain. Kamu Waktu kecil deh. Masa ya waktu kecil. Iya. Ada nggak? Nggak pernah aku. Tapi kalau mereka merasa bermusuhan sama aku juga nggak tahu gitu. Soalnya aku bodo amat. Oh Jadi aku iya kayak sih. nggak Bener merasa juga kalau ya. aku dimusuhin atau aku punya musuh ya aku nggak tahu juga. Atau ada orang pernah marahin kamu itu lemot banget mana sih? Iya ya sering, kalau itu kan sering, Sering. teman-temanku sendiri. Terus kamu Bukan apa musuhku. yang kamu lakukan apa? Ya aku nggak ngapa-ngapain. Maksudku gini, kalau misalkan ada orang ngatain kamu bodoh gitu kan. Oke ya. Nah pengenku tuh kamu tuh nggak apa-apa ngatain aku, tapi jangan kayak kasar gitu, jangan nada tinggi. Jadi kayak kamu tuh bodoh gitu. Jadi kayak jadi yang kalem aja Oh, jadi, gitu. Dor, Jadi aku kamu- nggak kena mental. Jadi Dor, kamu tuh bodoh. Oh, itu mending daripada Dor, kamu tuh bodoh. Gitu. Bodoh, Oh. goblok gitu kan. Kayak ya apa ya, aku tuh kayak kena mental gitu. Jadi kayak ya ampun gitu kan. Maksudku tuh gantiin nadanya gitu loh. Oh, jadi Kayak yang lebih nah, yes, lebih kalem gitu loh. intonasinya kan. Kok bodoh gitu. Oh, itu nggak masalah, Nggak ya, masalah, nggak aku masalah. Walayata. Tapi kalau iya. Justru dia yang kena mental kalau dia ngomong gitu. Makanya dia sebel Gak dong. ada orang kalau kemarin ngomong, "Udah lah kamu bodoh." Gak ada. Cok. Langsung kamu, oh iya tak aku bodoh. Langsung dia sih kena mental malah ya toh. Tak pikir ganti bahasa. Nah. Ada ternyata. Ada aja. Kalau kamu pernah nggak dulu di musuhin waktu kecil karena apa gitu? SD satu kelas. SD satu kelas, sekelas waktu SD. Itu SD. kenapa? Karena aku dianggap sama teman-teman satu kelas tuh orang yang paling bodoh. Oh,
ini temanya bodoh ini. Hari ini temanya bodoh. Beneran. Orang yang paling bodoh. Temenan. Padahal ya nilaiku nggak jelek-jelek amat. Jadi ya kalau pernah dapat nilai 95 itu akhirnya dicurigain sama satu kelas. Ya terintimidasi itu. Nyuntuh ya kamu atau pada apa? akhirnya udah sampai saat ini mereka yang balik ke aku. Oh, I see. Tapi pernah nggak dari Dora dulu jadi menanggapi dulu kan Andika ini kan pernah dapat nilai bagus terus akhirnya ini menurutmu dia ini ada korupsi nggak atau nyogok nggak gurunya menurutmu? Enggak sih, paling itu juga kayak introspeksi buat dia gitu loh. Akhirnya dia kayak belajar dengan giat. Waduh. Terus habis itu dia bisa mendapatkan nilai 95. Oh iya benar-benar. Gitu. Akhirnya malah jadinya positif ya. Akhirnya belajar lebih giat terus. Akhirnya waktu SMP aku buat gimana kesan pertama buat temanku satu kelas tuh gimana ya aku harus pinter gitu. Kalau aku sih dulu itu awalnya memang dari kecil tuh nggak bisa berenang. Yang bisa bikin aku bisa berenang waktu SMP kelas 2 itu gara-gara aku suka sama ceweknya bisa berenang. Jadi aku pengen godain dia di kolam renang dengan cara aku harus bisa berenang. Godainnya kayak gimana? Ya godainnya terserah, biasanya aku cuma nempel-nempel kayak gitu. Jadi pura-pura padahal sorry licin mbak, licin landainya gitu aja sih gitu. Padahal licin apa? Kamu emang sengaja kayak gitu. Jadi akhirnya kenapa nggak kita bisa berenang? Kalau bisa berenang kan tangannya bisa kemana-mana ya toh. Nah, gitu-gitu padahal cuma berenang aja. Sama satu lagi sih aku mungkin dari Dola sama Mas Rizal pasti dulu ada temen yang musuhi. Temen yang ngemungsui. Ya, jadi ada temen yang musuhi gitu. Jadi bener-bener lihat Mas Richard sama Dola itu apa sih hari ini apa sih? Ya, tahu. Udah sekarang dia halo Cat, halo Dola. Oh. Ada nggak? Oke. Dari Dora dulu. Dora dulu. Enggak mudah. Kamu astaga. Ya. Jadi gini. Jadi kamu pernah punya musuh nggak dulu? Yang nggak bener-bener nggak suka sama kamu terus akhirnya sekarang dia respect sama kamu. Nyapa kamu di nyapa depan. Kamu lagi. Astagfirullah. Kayak kena hipnotis dulu. Gampang ya. Gampang loh pertanyaan. Iya, gampang ya. Ada apa enggak? Ada enggak? Ada nggak temennya kayak gitu? Ya mungkin ada, tapi aku nggak tahu itu siapa. Tuh kan itu tadi tuh loh, nggak tahu tuh dia gimana, bener dia loh. Kamu yang salah nanyanya. Nggak tahu, karena aku kalau sama orang tuh nggak pernah berpikir negatif. Jadi aku kalau sama orang tuh selalu aku pukul rata semua. Jadi ngawur hari orang nggak apa-apa kok kamu pukul semua. Maksudnya aku nggak pernah kayak negatif thinking gitu sama orang. Jadi gitu. Terus kalau misalkan kayak musuh itu apa ya? Aku tuh jarang punya musuh. Karena nggak tahu. Karena kamu ya punya aku musuh nggak mau tahu orang dan nggak mau diinin orang. Kayak bodo amat. Iniin gitu. Tuh apa sih? Kayak di kepoin orang. Aku nggak kepo sama orang. Betul. Makanya waktu itu pernah nggak sih yang waktu rame tuh temenmu kan ada yang dia ngetek kamu sampai kamu akhirnya yang matiin komen. Viral itu. Iya kemarin kan sempat viral ya dulu. Kebetulan itu. Nah jadi aku bahas nih. Iya gimana? Iya kan istilahnya kan orang-orang pengen tahu kan. Kan. Iya betul. Terus. Enggak, ini sih aku lebih nggak ikut-ikut sebenarnya. Tapi waktu itu kan yang punya masalah temanku, inginnya dia yang ini yang punya masalah itu, kayak sengaja kayak gimana ya, sengaja cari temanku yang salah itu, tapi nggak ketemu. Maksudnya kayak nggak ada respon gitu loh. Terus akhirnya dia kayak pautin aku. Nah waktu itu kebetulan fotoku yang lagi pas waktu main di Foreplay itu dibikin kayak dijelek-jelekin gitu loh, terus ditulisin gini itu sekaligus ada tulisan juga kan. Jadi kan aku kayak tolong privasinya gitu loh. Karena kan aku kerja malam. Aku pun cari duit itu juga dari Instagram aku. Iya betul. Kinerja aku dari Instagram aku dapat event juga dari Instagram aku nggak mau gitu loh kayak masalah-masalah yang nggak penting gitu, kayak gitu aja sih. Terus tiba-tiba itu aku cuman keseret aja sih, nggak ada yang punya masalah. Tapi akhirnya nggak terlalu ngefek di kehidupan kamu langsung nggak ya? Nggak ada.
Terus followers aku juga makin naik. Cuman meskipun itu banyak yang fake account ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gitu. nggak apa-apa ya kan. Tapi kan setidaknya tahu gitu loh. Kadang kayak netizen itu nggak apa ya. Mereka tuh cuman ngomong yang nggak sesuai dan nggak mereka tahu gitu. Nggak tahu faktanya. Iya. Tinggal ngomong gitu. Padahal kamu sendiri juga nggak ngerti maksudnya ya. Iya nggak tahu, nggak mau tahu juga, nggak penting gitu. Lebih baik nonton anime daripada nonton Instagram. Anime sukanya yang apa? Ya yang kayak hentai. Suka banget lah. Apa sukanya yang apa? Ya romance kayak gitu. Hentai memang ada sih yang romance kan. Nggak mau hentai. Oh karena? Nggak suka gel. Oh iya ini kembali lagi ke Nisa tadi. Oke, kalau aku sih lebih ke ini. Kalau ada orang yang nggak suka itu sebenarnya malah sama. Aku jujur karena nggak tahu juga gitu loh. Karena dia nggak pernah menunjukin di depan. Sebenarnya pernah ada yang ngerasa apapun kayak gitu kita diinfo ya. Tapi ya selama nggak ngefek langsung di depan sih nggak masalah sih. Kalau menurutku sih kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri tanya gitu pernah nggak? Ada aku. Ya ada temanku SD itu yang tadi aku ceritain tuh. Oh itu sampai berbekas ya sampai sekarang ya? Iya. Sampai ya akhirnya ketemu di kuliah gitu nyapa akhirnya. Terus sempat les bahasa Inggris sih dulu aku satu kelas sama dia. Dulu kan aku sempat minta kayak jawaban gitu loh. Pacar lah anak-anak sekolah gitu. Betul, ya aku nyontek kok. Aku nyontek jawaban sampai temanku itu bilang kalau mau nyontek coba tanya guru. Digituin aku. Terus pas dia les bahasa Inggris ujian tuh dia aja yang tanya aku. Padahal dia dulu SD ternyata ranking 1 lah di SD. Ya gokil dia. Waktu les bahasa Inggris akhirnya dia waktu ujian tuh dia tanya aku. Cuman aku nggak balas, ya udah aku kasih. Udah biarin aja lah. Cuman batin aja. Konket biyen lapo nang aku. Oke, kita sudah mau menginjak di akhir sesi. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di kita. Dengerin juga curcolan kita malam ini. Saya pengen masing-masing ngasih pesan-pesan nih buat mereka ya. Jadi kalau saya nanti nepok langsung ngomong ya. Jadi nggak pakai mikir, langsung ngomong. Jadi misalnya aku nepok Andika langsung pesennya apa. Nah itu nanti juga ke Dora cek pesennya apa gitu ya. Jangan tidur Oke ya. 1, 2, 3 ya silakan Dora. Apa pesennya buat teman-teman nih? Rasanya. Kayak pesen nih ya. Iya apa ayo. Ya lah baik. Meskipun kalian pelupa. Meskipun kalian iya. Meskipun bagaimanapun orang sama kalian harus jadi orang yang baik ya kan. Betul. Udah gitu aja. Yang penting jadilah baik. Ya gitu. Jadilah orang. Maksudnya ini nggak bisa ngomong. Ini sedih tak? Kok sedih loh? Enggak. Oh kamu sedih nggak bisa ngomong itu sedih apa gimana? Bingung. Apa ya? Aku ada pesan buat kalian ya, tapi apa? Di hatiku tuh di hati aja, maksudnya nggak bisa ngomongin gitu loh. Nah iya apa? Ini tuh maksudnya kita memang mesen buat temen-temen apa? Ada di hati aku kan gimana? Ayo coba dikeluarin pelan-pelan. Iya coba. Jadi mungkin karena mungkin panik toh. Jadi kita coba. Iya, coba. Ini kan pakai mic-nya kan beda ini. Yuk, silakan. Maksudnya? Enggak apa-apa. Cuma mic-nya warnanya emas aja. Kalau ini kan masih hitam biasa. Coba. Pesennya apa? Dikeluarin pelan-pelan. Jadi baik. 3 aja lah cukup, kurang 2. Ya, apa? Kurang deketin. Nah, ya gitu. Tes, udah. Pesan dan pesannya. Gak sampai dia nyerah. Kalau dari Andika. Suka suara ini. Pesan dan pesannya buat teman-teman yang di luaran sana. Jadi kayak ini kriminal ya kan.
Jangan narkoba. Pesen-pesennya gitu ya. Jauhi narkoba. Ganti istri orang. Oke. Penutup ya. Tadi kan titip pesen nih buat teman-teman. Buat nutup gimana? Kalau jargonnya kalian nih, jargonnya Andika gimana? Jargon. Jadi slogan. Misalnya, oke guys, thank you ya, dadah. Nah, itu kan kalau aku. Kalau dari Andika gimana? Tetap kreatif up dengan pendirian, jangan ikutin omongan orang. Oke. Kalau Dora? Hah? Kalau Dora? Oh iya ini loh. Kan maksudnya mana mic-nya loh. Ya ini mau ngomong ini pasti. Ayo silakan. Ini penutup ini tergantung kamu loh, Dor. Ayo silakan. Ya podcast kali ini akan ditutup oleh Dora. Ya. Aduh. Bisa ngomong. Sekian podcast dari kami. Maaf ya kalau ada kesalahan dan kurang-kurangnya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and subscribe.